Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Babul ladzi yahrumu bil hadas. Bab apa yang diharamkan ketika orang sedang berhadas. Alladzi yahrum bil hadatsil asghar arba'ah. Yang haram ketika orang berhadas kecil, artinya tidak punya wudu. Apa yang haram untuk dia lakukan? Arba'ah, ada 4. Jadi ketika orang tidak punya wudu, yang haram bagi dia 4 perkara. As-salah, wat-tawaf, wa massul mushaf, wa hamlul mushaf. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Hanya 4 ini saja yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. Saya ulangi, salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Yang pertama as-salah, salat, fardhan au naflan, baik solat itu wajib atau solat sunnah, dua-duanya tidak boleh dilaksanakan tanpa wudu. Wa kadzalik nahwu shalah, dan begitu juga yang seperti solat. Wa huwa arba'ah, yang seperti solat kedudukannya ada 4, yaitu sujudut tilawah. Sujud tilawah ketika kita mendengar ayat sajadah, kan disunahkan untuk sujud tilawah, kan gitu. Yang namanya sujud tilawah itu bukan hanya dalam sholat. Biasanya kita hari Jumat subuh baca surah sajadah sampai pada ayat sajadah, sunnah sujud tilawah. Bukan hanya dalam sholat, ketika kita mendengarnya di luar sholat, kita tidak sholat nih. Ada orang baca Al-Quran pas ayat sajadah, kita mendengar ayat sejadah itu secara sempurna, satu ayat sejadah itu kita dengar, sunnah kita untuk sujud tilawah. Bacanya sajada wajhi lilladzi sawwarahu, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kan gitu doanya sujud tilawah. Kan sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung sujud. Itu sujud tilawah juga harus pakai wudu. Tidak boleh tidak pakai wudu. Sujud tilawah hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan kalau mau dikerjakan harus pakai wudu, karena itu seperti sholat. Yang kedua, sujud wa sujudus syukri, sujud syukur. Kan? Sujud syukur juga sama seperti sholat, harus pakai wudu, harus suci. Tidak boleh tidak suci. Dan ketika mau sujud syukur, takbir dulu Allahu Akbar, baru sujud syukur. Kan begitu. Harus ngadep kiblat, harus nutup aurat. Bukan seperti yang selebrasi-selebrasi setelah ngegolkan gawang itu bola. Habis ngegolkan gawang dia berlari langsung sujud. Aurat terbuka. Ya kan? Nampak di atas lututnya, tidak boleh. Apalagi kalau tidak punya wudu. Apalagi kalau nak ngadep kiblat, salah semuanya itu. Harus wudu, harus ngadap kiblat, harus suci kan? Harus ngadap kiblat dan harus nutup aurat. Nah, sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sebabnya ada 4. 1, mendapatkan nikmat yang jarang-jarang didapat. 2, kalau kita dijauhkan dari musibah. 3, kalau melihat orang yang kena penyakit yang parah, tapi jangan sujud depan dia. Yang keempat, melihat orang yang lagi maksiat. Nah, orang yang lagi maksiat ini kalau bisa kita sujud dekat dia, karena kita bersyukur tidak melakukan maksiat seperti dia. Itu pun kalau tidak membahayakan kita. Kalau membahayakan ya jauh-jauh sedikit sujudnya. Nah, itu 4 sebab sujud syukur. Sujud syukur juga harus dalam keadaan suci, nutup aurat, ngadap kiblat. Kemudian yang ketiga, yang kedudukannya seperti sholat, wa khutbatul jumu'ah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat harus suci. Kalau khutbah yang lain-lainnya tidak suci, tidak apa-apa. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha,
khutbah solat gerhana, khutbah solat istisqa minta hujan, habis solat batal wudunya, kemudian dia khutbah untuk solat, untuk khutbah Idul Fitri, untuk khutbah Idul Adha, tidak punya wudu, tidak apa-apa, sah, karena tidak disyaratkan wudu. Tapi kalau khutbah Jumat harus suci, harus wudu. Yang keempat, yang kedudukannya seperti solat berjamaah, wa salatul janazah, solat jenazah harus juga punya wudu. Jadi empat itu seperti solat, harus suci. Sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, dan solat jenazah harus suci. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu, at-tawaf, tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan kita tawaf di Ka'bah, ziarah Rasulullah SAW. Fardhan au naflan, baik tawaf yang wajib, tawaf ifadah, atau tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaful kudum, tawaf ketika datang ke Masjidil Haram, itu namanya tawaful kudum, baru pertama kali tawaf datang. Nah, itu sunnah. Atau tawaful wada, tawaf perpisahan mau meninggalkan kota Mekah, atau tawaf sunnah, pengen tawaf. Nah, itu baik tawaf wajib atau tawaf sunnah harus punya wudu. Li'annahu bimanzilatis shalah, karena tawaf itu kedudukannya seperti salat. Yang ketiga yang haram bagi orang yang tidak punya wudu, massul mushaf, menyentuh Al-Quran. Al-murad bil mushaf, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'dha ayah biqasdid dirasa awit tilawah. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah sesuatu yang di dalamnya ditulis Al-Quran, walau ba'dha ayah, walaupun sebagian ayat. Jadi bukan harus Al-Quran yang utuh itu. Kalau ada suatu buku di dalamnya ditulis ayat Al-Quran walaupun sebagian, maka itu juga termasuk Al-Quran. Baik tujuannya untuk belajar atau tujuannya untuk membaca. Jadi dia menulis itu, atau kalau sekarang pakai komputer, baik kertas itu dia gunakan untuk belajar atau membaca, selama ada tulisan Al-Qurannya, menyentuhnya harus pakai wudu, karena itu dia anggap Al-Quran. Jadi bukan harus Al-Quran utuh, walaupun kertas ada tulisan Al-Qurannya harus pakai wudu. Saking Allah tuh memuliakan Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surah Al-Waqi'ah kan begitu, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Yang keempat yang dilarang orang yang tidak punya wudu adalah, bagi orang yang tidak punya wudu, hamlul mushaf, membawa Al-Quran. La yajuzu hamluhu lil baligh, tidak boleh membawa Al-Quran bagi orang yang sudah baligh. Berarti anak kecil boleh, yang baligh tidak boleh. Illa idza kana ma'al mata', kecuali kalau dia bawa Al-Quran bersamaan dengan barang, bawa Al-Quran dan barang, boleh, tidak pakai wudu, dengan syarat ada rinciannya. Yang pertama, taratan yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Misal dia bawa tas, di dalamnya ada Al-Quran dan ada barang dia, walaupun barang itu kata ulama satu butir jarum, satu buah jarum, yang penting ada Al-Quran dan barang lain. Nah, kalau dia bawa tas atau bawa kantong kresek, di dalamnya ada Al-Quran dan ada barang, tapi niat dia cuma bawa barang aja, tidak niat bawa Al-Quran, niatnya bawa barang, itu haram, tidak boleh. Yang kedua, taratan yaksidul mata. Tadi itu yang pertama, dia niatnya bawa Al-Quran aja, dia niatnya bawa Al-Quran, dalam tas dia ada Al-Quran dan ada barang. Niat dia cuma bawa Al-Quran, barangnya tidak dia niatkan. Jadi niatnya cuma bawa Al-Quran, haram. Yang kedua, niatnya bawa barang, Al-Quran tidak dianggap sama dia. Niatnya dia dalam tas itu bawa barang, walaupun ada Al-Quran, niatnya bawa barang, juz, boleh. Kalau niatnya bawa barang, ya boleh. Sekarang kalau dia niatnya dua-duanya gimana? Niat bawa barang, niat juga bawa Al-Quran, bagaimana?
Fala yajuz inda Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar bilang tidak boleh. Khilafan lirramliyah. Tapi masih ada ulama yang bolehkan. Imam Ramli. Dua-duanya ni ikut Imam Syafi'i. Nah, cuman mereka ada perbedaan pendapat. Nah, tapi ada yang membolehkan. Imam Ramli bilang boleh. Berarti masih boleh. Ada yang membolehkan masih. Berarti kalau kita bawa tas, bawa Al-Quran dan bawa barang, niat dua-duanya boleh. Imam Ramli boleh kan. Jadi saya ulangi, kalau niatnya bawa Al-Quran saja haram, niat bawa barang boleh, niat bawa Al-Quran dan barang boleh. Kalau tidak niat sama sekali, bawa-bawa ya, atlak, tidak niat, bagaimana? Fala yajuz, tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar, boleh menurut Imam Ramli, berarti masih boleh. Kita ambil yang gampang-gampang ya, ambil yang boleh-boleh, kan masih ada yang boleh kan, tidak haram. Jadi kalau kita simpulkan, kalau niat bawa Al-Quran saja haram, niat bawa barang boleh, niat bawa Quran sama barang boleh, tidak niat apa-apa boleh. Ini 3 boleh. Yang tidak boleh cuma 1 saja. Apa yang tidak boleh? Kalau niatnya cuma bawa Al-Quran. Nah, itu saja. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan masail fi masil mushaf wa hamlih. Hal-hal yang berkaitan dengan menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yajuzu hamlul mushaf wa massuhu lis-sabi al-mumayyiz lidirasah faqat. Naam. Boleh bawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran bagi anak kecil. Kalau anak kecil yang sudah tamyiz gimana? Anak kecil yang sudah tamyiz itu mumayyiz namanya. Itu anak kecil yang umurnya sekitar 7 tahunan, yang sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Nah, itu kan sudah beranjak mulai agak remaja. Umur 7 tahun itu bisa mumayyiz namanya. Kurang lebih 7 tahun umurnya. Bisa makan, minum, cebok sendiri. Itu bagaimana kalau dia megang Quran? Kalau anak kecil yang dibawa itu udah jelas boleh. Nah, kalau mumayyiz gimana? Biasanya anak-anak kita itu kan umur 7, 8 tahun, 9 tahun, belum balik. Megang Quran tidak pakai wudu. Boleh. Boleh. Lidirasah. Kalau dia untuk belajar ngaji. Untuk belajar boleh. Tapi kalau untuk megang-megang biasa tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mumayyiz. Kalau mumayyiz cuma untuk megang Quran biasa aja, bukan untuk belajar, harus wudu. Paham ya? Kalau dia megang Quran untuk belajar boleh. Kalau bukan untuk belajar tidak boleh. Sedangkan kalau anak kecil yang tidak untuk belajar tuh, untuk selain belajar pun boleh. Cuman harus dijaga. Takut dia megang najis habis itu megang Quran. Gitu. Kemudian jildul mushaf la yajuzu massuhu wala hamluhu illa idzan qata'at nisbatuhu anil mushaf bi an istu'mila fi kitabin akhar. Cover Al-Quran, cover, ini misal Al-Quran nih. Nah, ini covernya, ini kan cover namanya, kulit ini. Tidak boleh nyentuhnya. Misalnya covernya lepas dari isinya nih, lepas, covernya lepas. Boleh tidak cover itu disentuh? Tidak boleh menyentuh cover Al-Quran itu, nyentuhnya tidak boleh. Wala hamluhu, bawanya pun tidak boleh. Kecuali apabila sudah tidak disandarkan kepada Al-Quran. Maksudnya, kecuali apabila cover itu sudah digunakan untuk kitab yang lain. Misal nih, ini Quran, ini cover ini lepas. Cover ini saya gunakan untuk nutup kitab yang lain. Nah, ketika dia sudah digunakan untuk kitab yang lain bukan Al-Quran, maka menyentuhnya tidak apa-apa, tidak pakai wudu. Tetapi selama dia masih bersama Al-Quran atau dia udah lepas tapi namanya masih nama cover Al-Quran, tetap tidak boleh. Saking mulianya itu Al-Quran. Bayangkan. Misal saya kasih contohnya kan, ini cover lepas, covernya lain, isinya lain. Kalau saya tanya sama salah satu orang dari hadirin, ini cover apa nih? Cover Quran beb. Berarti itu masih ada sandaran kepada Al-Quran, kan? Masih dinamakan cover Al-Quran. Haram nyentuhnya, bawanya tidak pakai wudu, harus pakai wudu. Nah, tapi kalau saya sudah cover itu saya sudah jadikan ke kitab yang lain, kan ketika saya tanya, ini covernya apa nih? Ya, ini cover kitabnya ini, berarti bukan cover Al-Quran lagi. Nah, itu boleh. Kenapa? Sudah tidak disandarkan dengan Al-Quran lagi.
Selama masih disandarkan dengan Al-Quran, walaupun udah lepas, maka tetap harus pakai wudu. Tidak boleh menyentuh dan membawanya tidak pakai wudu. Kemudian, lau jullidal mushaf ma'a ghairihi fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi. Naam. Indah Ibn Hajar wa min jihatil mushaf inda Ramli. Nah, jadi kalau Al-Quran itu dicetak, dijilid atau dicetak bersamaan dengan yang bukan Al-Quran. Al-Quran dicetak dengan bersamaan yang bukan Al-Quran. Kadang-kadang tuh kitab wirid, ya kan? Kitab wirid kan ada, kadang-kadang ada Yasin, ada doa-doa, kan gitu kan? Bagaimana tuh nyentuhnya? Nah, menyentuhnya atau membawanya tidak apa-apa. Yang penting jangan menyentuh Al-Qurannya. Ini misal nih kitab nih. Ini kitab, di dalamnya ada surah Yasin misalnya. Ada juga doa-doa. Saya bawa nih kitab, tidak pakai wudu, atau saya pegang tidak pakai wudu. Boleh apa enggak? Boleh. Kecuali ketika saya buka, saya sentuh bacaan Al-Qurannya, nah itu yang tidak boleh. Paham ya? Tafsir juga gitu. Tafsir Quran, juz ammah yang ada terjemahan, itu kita bawa, kita sentuh, tidak pakai wudu, boleh. Kenapa? Satu, kita tidak menyentuh ayat Al-Qurannya. Nomor dua, ayat Al-Qurannya lebih sedikit daripada terjemahannya. Terjemahannya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat juz ammah itu terjemahan, atau kitab tafsir itu kalimat tafsirnya atau terjemahan juz ammahnya itu lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya. Karena lebih banyak tafsir, lebih banyak terjemahan daripada ayat, megangnya boleh, membawanya boleh. Tapi ketika dibuka, kita sentuh ayat Al-Qurannya tidak pakai wudu, itu yang haram. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau anak-anak tuh kadang-kadang belajar ngaji bawa juz ammah. Nah, kalau pas kita mau ngambilnya juz ammahnya, kita pegang, tidak punya wudu, kita sentuh, tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Tulisan terjemahnya lebih banyak kalimatnya daripada Al-Qurannya. Nah, yang kedua, kita tidak menyentuh ayatnya, kita megang covernya. Nah, kalau buka, nyentuh ayatnya itu tidak boleh. Kemudian yajuzu lil muhdis an yahmil al-Quran lid-darurah idza lam yatamakkan min at-tayammum ka'an khafa alaihi min al-ihtiraq aw al-ihanah bal yajibu alaihi zalik. Boleh bagi orang yang tidak punya wudu, berhadas kecil, membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Kalau darurat boleh, jika tidak memungkinkan tayamum. Artinya kalau masih bisa tayamum, tayamum dulu. Kalau tidak bisa tayamum, bawa itu Al-Quran. Kalau darurat, gimana contohnya darurat itu? Ka'an khafa alaihi minal ihtiraq, takut Quran itu terbakar. Misalnya ada rumah terbakar, ya, dia lihat Al-Quran, ini kalau tidak diselamatkan terbakar nih Al-Quran. Dia tidak punya wudu. Kalau masih bisa tayamum, tayamum dulu. Kalau tidak bisa, langsung selamatkan itu Quran. Bahkan bukan hanya boleh, bal yajibu alaihi dzalik. Wajib dia selamatkan itu Al-Quran. Bukan hanya boleh, tapi wajib. Artinya wajib dia cepat-cepat menyelamatkan walaupun tidak punya wudu. Kalau masih mungkin tayamum, tayamum. Kalau tidak bisa, langsung selamatkan. Kenapa? Takut terbakar, awil ihanah. Takut Al-Quran itu terhina. Maksudnya terhina itu, takut Al-Quran itu jatuh. Misalnya Al-Quran jatuh ke bawah, kita tidak punya wudu, cepat ambil, wajib kita ambil, langsung selamatkan. Atau Al-Quran jatuh di parit, jatuh di selokan, ambil walaupun tidak punya wudu, untuk memuliakan Al-Quran. Dan kalau bisa, setelah mengambil Al-Quran atau nama Allah atau nama Nabi, itu setelah diambil, kalau ada minyak wangi, kasih minyak wangi. Makanya kalau kemana-mana itu bawa minyak wangi, belilah minyak wangi, bawa masuk dalam kocek. Jangan nak pergi undangan minyak wangi semprot kemana-mana. Mau pergi undangan buka lemari, solat ada, minyak wangi mana-mana. Ya,
Mau sholat pakai. Jadi ketika kita ketemu Al-Quran atau ketemu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Kalau tidak najis, cium. Kalau najis, cuci dulu. Kalau masih bisa dicuci, cuci. Kalau tidak bisa, ambil, kasih minyak wangi. Itu nama Allah atau Al-Quran itu, ambil minyak wangi, kasih minyak wangi. Ya, muliakan, taruh tempat yang tinggi. Karena ada ceritanya tuh. Ada orang ketemu nama Allah, jatuh ke bawah, diambil sama dia, kasih minyak wangi, cium, taruh tempat yang tinggi. Malam dia mimpi, malamnya dia mimpi. Dia mendengar ada suara. Apa suara itu? Sebagaimana engkau harumkan namaku dan muliakan namaku, aku akan harumkan dan muliakan namamu. Ya, dapat kemuliaan. Jadi begitu, kalau dapat tuh kasih minyak wangi dulu. Cium. Nah, kemudian ini ada sekarang nih, saya dengar di medsos tuh, ini ustaz-ustaz gadungan, tak perlu cium-cium Al-Quran. Apa Al-Quran ini kertas, kata dia. Tak perlu Al-Quran. Udahlah, sini foto bapak kau, taruh ke bawah, injak-injak. Kira-kira marah tak dia? Foto bapaknya dia kita taruh ke bawah, kita injak-injak foto bapaknya. Kalau dia marah, apa mau marah? Ini cuma kertas. Kan gitu. Nah, kalau foto bapak dia saja dia mau dihormati, apalagi Al-Quran. Tuh, Allah saja menghormati Al-Quran. Nah, kalau Allah tak menghormati Al-Quran, ngapain Allah nyuruh nyentuhnya harus pakai wudhu? Gampang saja Allah jawab, kan cuma kertas. Bukan masalah kertasnya, isinya itu apa? Allah saja itu tanda. Allah saja memuliakan Al-Quran. Nyentuhnya harus pakai wudhu. Tidak boleh tidak pakai wudhu. Jangankan tangan najis, tangan bersih tapi tidak punya wudhu aja tidak boleh nyentuh. Itu tanda Allah saja memuliakan Al-Quran. Nah, makanya kita muliakan Al-Quran. Kita cium, kita taruh di dada, kita taruh di kepala, kita junjung atau rambut anak, kita junjung ini. Itu Allah saja memuliakannya. Nah, kemudian foto presiden diinjak masuk penjara, kan gitu. Masa foto presiden lebih mulia dari Al-Quran? Nah, cobalah kalau dia bilang cuma kertas, suruh ambil foto presiden, suruh injak bawah. Saya mau video kan dia, mau diviralkan, total masuk penjara dia kan gitu. Nah, itu foto presiden harus dihormati, apalagi Al-Quran. Ini foto presiden dibanding Al-Quran, ini tidak ada apa-apanya foto presiden kalau dibandingkan Al-Quran, jauh sekali. Nah, kemudian yajuzu lil muhdits qalbu waraqil mushaf bi'udin la biyadihi. Nih, boleh bagi orang yang hadas kecil tidak punya wudu, dia membuka halaman Quran pakai kayu. Biasa kalau orang duduk kan haji pakai lidi itu ya, pakai lidi. Nah, misalnya pakai ini siwak nih. Nah, dia tak punya wudu, kan tak punya wudu kan boleh baca Quran. Yang penting jangan nyentuh. Ketika dia baca Quran, dia balik gini nih. Nah, diginiin sama dia. Pakai kayu boleh. Nah, kemudian kalau HP gimana? Al-Quran di HP. Nah, itu HP itu bukan termasuk Quran kayak kertas gini. Dia cuma pancaran cahaya. Jadi kalau ada orang baca Quran lewat HP, nah kayak gini nih. HP dipakai. Kan ada aplikasi Al-Quran tuh. Buka aplikasinya. Nah, ketika kita baca sudah selesai satu halaman, kan geser gini, geser. Itu gimana hukumnya? Kalau kita tidak punya wudu, tidak apa-apa. Kita bukan nyentuh Al-Quran, kita nyentuh kaca HP itu yang kita sentuh. Adapun yang dia bergeser itu cahaya, bukan Al-Quran seperti ini. Kalau Al-Quran seperti ini kertas, memang bentuknya ada, maka harus pakai wudu. Tapi kalau yang HP itu tidak apa-apa. Bagaimana kalau dimasukkan ke WC, HP yang ada Al-Quran masukkan WC? Apa payah mati kan handphonenya? Aplikasi itu mati kan gelap, masuk kan? Apa bedanya sama orang yang hafal Quran dalam otaknya ada Al-Quran kan? Orang hafal Quran, memang masuk Quran lepas dulu kepalanya kan enggak? Nah, ini masukkan sama-sama. Al-Quran di mana? Dalam kepalanya. Begitu juga Al-Quran dalam HP. Mati kan HP-nya kan enggak kelihatan Qurannya. Nah, kemudian yahrumu massu wa hamlu ilaqatil mushaf. Ini bagaimana kalau talinya? Ini nih tali Quran nih. Macam ini. Tali Quran. Bagaimana kalau membawanya tali Quran? Apa menyentuh tali Al-Quran?
Tidak boleh menyentuh tali Al-Quran tu. Ini disebutkan yahrumu haram massu membawa wa hamlu menyentuh wa hamlu dan membawa ila qatil mushaf. Nih tali Quran disentuh ya tak boleh tak pakai wudu, kecuali kalau tali itu putus dan tidak ada kaitan lagi sama Al-Quran. Kalau kita tanya sama orang, ini apa nih? Tali. Misalnya ini tali putus, saya bawa keluar sana, saya panggil orang luar, ini apa nih? Tali. Dia bilang, oh, udah berarti tidak ada kaitan sama Al-Quran. Tapi kalau orang masih bilang tali Quran, masih ada kaitan dengan Al-Quran, ada embel-embelnya tali Quran, oh tidak boleh, harus pakai wudu. Nah, jadi ketika ada orang nih Al-Quran begini, dia tidak punya wudu, dia sentuh talinya nih, haram dosa, saking mulia itu Al-Quran. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran haram kalau disentuh talinya. Begitu juga sunduk, apa namanya itu, kotak Quran. Kan ada tuh Quran yang satu juz tuh, kan ada kotaknya kan, mukaddam tuh ada satu juz kan, ada kotaknya, kadang-kadang ada tasnya. Itu tasnya, kotaknya tidak boleh disentuh, tak pakai Quran, tak pakai wudu. Disentuh tidak boleh, dibawa pun tidak boleh. Nah, selama masih disandarkan dengan Al-Quran. Nah, tapi kalau kotak, tali, tasnya tuh sudah tidak lagi disandarkan dengan Al-Quran, digunakan untuk yang lain, nah, maka tidak haram. Selama masih disandarkan dengan Al-Quran, maka tidak boleh. Harus pakai wudu, menyentuh dan membawanya. Kemudian alladzi yahrumu bil janabah wal haid. Ya, yang haram bagi orang yang junub sekarang, junub hadas besar. Begitu juga perempuan yang haid dan nifas. Selain 4 tadi, salat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Al-Quran, tambah lagi 2. Apa itu? Al-lubsu fil masjid, berdiam di masjid. Jadi kalau orang tidak punya junub atau haid nifas perempuan, tambah 2, berdiam di masjid. Wa mithlul lubsi at-taraddud, dan yang termasuk berdiam di masjid, mondar-mandir di masjid, mutar-mutar. Dia tidak diam di masjid, dia masuk, dia mutar-mutar. Itu sama tuh, sama dengan berdiam di masjid. Haram bagi orang yang junub, kecuali kalau dia terkunci pintunya, jendela tak bisa keluar, itu darurat, mau diapakan lagi. Nah, jadi kalau dia masuk, beb saya tidak diam, tapi dia mutar-mutar, itu haram. Kalau dia masuk dari pintu sana, masuk, langsung keluar dari pintu sana, tidak apa-apa. Kenapa? Dia bukan berdiam, tapi dia cuma lewat, masih boleh. Yang tidak boleh berdiam dan mutar-mutar di masjid. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh bagi junub, haid dan nifas, qiraatul Quran bi qasdil qiraah, membaca Al-Quran yang mana tujuan dia memang untuk baca Al-Quran, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya bukan baca Al-Quran, gimana? Dia baca ayat tapi niatnya bukan ngaji Quran. Bagaimana? Ini disebutkan di sini. Kalau niatnya baca ayat Al-Quran, ngaji, udah jelas haram. Sekarang kalau niat dia bukan untuk ngaji Al-Quran, contohnya bacakan ayat syifa untuk kesembuhan, misal contohnya ayat Al-Quran kan apa? Betul dalam Al-Quran tuh minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, kan ada itu. Apa ayat sebelum itu? Minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin wa la yazidul zalimina illa khasara. Syifa itu ayat syifa. Banyak tuh ayat syifa. Ya. Kemudian contoh ayat-ayat syifa dalam Al-Quran kan banyak. Dia bacakan air dengan ayat Al-Quran, tapi niatnya bukan ngaji, untuk mengobatkan orang, pakai ayat Al-Quran yang ada tentang kesembuhan. Niatnya baca ayat Al-Quran, tapi bukan ngaji. Baca Al-Quran niatnya bukan ngaji, untuk kesembuhan orang, maka itu boleh. Kenapa? Niatnya bukan ngaji Quran, niatnya untuk kesembuhan. Apalagi contohnya? Wa tahassun wa tabarruk, atau niatnya untuk menjaga diri. Contoh, dia baca surah Al-Falaq, niatnya bukan ngaji Quran, niatnya untuk menjaga diri dia.
agar selamat dari santet, dari tukang sihir, baca surah Al-Falaq. Atau selamat dari gangguan setan, dia baca surah An-Nas. Niatnya agar dijaga dari gangguan setan. Niatnya agar baca surah Al-Falaq agar dijaga dari sihir dan santet dan lain sebagainya. Niatnya itu boleh, tidak pakai wudu. Karena niatnya bukan ngaji Quran, niatnya untuk menjaga diri. Ya. Kemudian atau niatnya untuk tabarruk, niat untuk cari barokah, dia baca Al-Fatihah. Dia lagi junub, ada orang datang minta doa sama dia, dia bacakan surah Al-Fatihah. Kan kata Nabi kan, surah Al-Fatihah itu tergantung apa yang diniatkan oleh yang baca. Jadi surah Al-Fatihah itu mau niat apa saja yang baik-baik, kabul semuanya, dikabulkan. Jadi ketika ada orang minta air, dia lagi junub, dia bacakan surah Al-Fatihah untuk cari barokah dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, dia baca. Niatnya bukan ngaji, cari barokah dari surah Al-Fatihah. Boleh walaupun junub. Kenapa? Niatnya bukan ngaji Quran, tapi niat cari barokah. Jadi seperti contoh di Ratibul Haddad ya. Ratibul Haddad itu kan wirid kan. Isinya ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah, disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Wali Kutub. Di situ ada ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ada. Tapi ketika kita bacanya, niatnya bukan ngaji. Niat kita adalah untuk membentengi diri kita dengan Ratibul Haddad yang di dalamnya ada Al-Quran. Boleh nak? Boleh. Kenapa? Ketika kita baca itu bukan niat untuk ngaji, niat kita untuk membentengi diri. Boleh di situ. Ya. Jadi baca Quran bukan niat untuk ngaji, untuk membentengi diri, untuk bertabarruk, untuk kesembuhan. Nah, boleh walaupun lagi junub. Nah, kemudian kalau dia niat dua-duanya gimana? Niat membaca Quran juga niat untuk baca wirid. Bagaimana niat seperti itu? Niat baca Quran dan niat baca wirid tidak boleh. Kalau tidak ada niat sama sekali juga tidak boleh. Beda dengan tadi bawa Quran tuh. Saya ulangi ya. Nih, kalau bawa Quran tadi, bawa Quran. Kalau niatnya cuma bawa Quran kan haram. Kalau niatnya bawa Quran dan barang lain boleh. Niat bawa barang lain boleh. Niat tidak niat sama sekali boleh. Tapi kalau baca Quran, kalau niatnya cuma baca Quran tidak boleh. Kalau niatnya dua-dua baca Quran dan yang lain tidak boleh. Kalau tidak ada niat sama sekali tidak boleh. Yang boleh hanya kalau niat selain baca Al-Quran, itu saja yang boleh. Jadi ketika dia baca wirid, baca ayat, niatnya bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk ngaji, untuk kesembuhan, untuk menjaga diri, untuk cari barokah, itu saja yang boleh. Beda kalau membaca dengan membawa tadi. Kalau membawa 3 boleh, 1 tidak boleh. Kalau baca 1 yang boleh, 3 yang tidak boleh. Saya ulangi lagi biar jelas. Kalau bawa Al-Quran 1 saja yang tidak boleh. Kalau niatnya bawa Al-Quran saja, dia bawa Al-Quran dan barang. Niatnya cuma bawa Al-Quran, itu yang tidak boleh. Tapi kalau niatnya bawa Al-Quran dan barang boleh. Niat bawa barang boleh. Tidak niat sama sekali boleh. Tapi kalau baca hanya 1 yang boleh. Kalau niatnya bukan baca Al-Quran, dia baca Al-Quran tapi niatnya untuk kesembuhan, menjaga, cari barokah. Tapi kalau 3 tidak boleh semuanya. Baca Al-Quran, niat baca Al-Quran dan baca wirid tidak boleh. Tidak niat sama sekali boleh, tidak boleh. Atau niat baca Quran saja juga tidak boleh, hanya boleh 1 kalau niat selain baca Al-Quran. Nah, kemudian itu bagi yang junub, bukan yang haid. Bagi yang junub tuh, yang junub solat, yang tidak punya wudu, solat, tawaf, menyentuh Quran, bawa Quran. Yang junub tambah 2, lewat diam di masjid dan membaca Al-Quran. Berarti kalau tidak punya wudu, baca Quran boleh. Yang tidak boleh nyentuh Quran kan gitu. Saya ulangi, yang tidak punya wudu, yang tidak boleh cuma 4, solat, tawaf, nyentuh Quran, bawa Quran. Berarti baca Quran boleh, jangan disentuh Qurannya. Atau baca Quran pakai HP. Kalau junub tambah 2, diam di masjid, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran pun tidak boleh. Kecuali kalau tadi, kalau Al-Qurannya dijadikan wirid, atau untuk kesembuhan, untuk menjaga, untuk cari barokah. Kalau haid dan nifas tambah 4, jadi 10. Haid, nifas tambah 4. Apa itu? As-saum, puasa. Fa idzan qata'a damu halalaha as-saumu walau qabla al-ghusl. Apabila darahnya perempuan sudah putus, berhenti dari haid atau nifas, boleh dia puasa walaupun belum mandi. Kalau sholat kan beda. Perempuan berhenti darah haid atau nifasnya. Kalau mau sholat mandi dulu.
kalau mau bersetubuh sama suami, mandi dulu. Tapi kalau puasa, walaupun dia belum mandi, yang penting darahnya udah putus, dia boleh berpuasa. Misalnya, subuh jam 4, jam 3 berhenti, atau setengah 4 berhenti darah haidnya. Dia belum mandi, tahu-tahu masuk subuh, dia udah niat tadi, sah puasanya, walaupun belum mandi. Nah, kalau seperti itu perempuan. Kemudian yang ke-8, yang tidak boleh bagi perempuan adalah ketika dia lagi haid nifas, al-murur fil masjid in khafat talwisahu. Lewat di masjidnya tidak boleh. Kalau junub tadi kan masuk pintu sana, keluar pintu sana kan boleh lewat. Kalau perempuan lagi haid nifas, lewat pun tidak boleh. Kalau takut mengotori masjid dengan darah yang menetes. Tapi kalau dia pakai pembalut, dia lewat masuk pintu situ, keluar pintu situ, dia merasa aman, ini tidak mungkin netes. Lewat boleh. Kenapa? Aman, darahnya tidak netes. Tapi kalau ragu, haram, lewat pun tidak boleh, takut netes darahnya. Yang ke-9 yang tidak boleh bagi perempuan haid nifas adalah at-tolak, dicerai. Tidak boleh. Tapi cerainya jatuh. Cerainya jatuh. Cuman haram. Haram bagi siapa? Haram bagi laki-lakinya, dosa, walaupun tolaknya jatuh. Bagaimana tolaknya? Dan haram tuh tolaknya. Tolak yang tidak haram tuh bagaimana? Laki-laki perlu tahu. Walaupun tidak dianjurkan ya. Nah, tapi kalau ada seorang laki-laki, misalnya ada seorang laki-laki ya, contohnya dia mau mencerai istrinya, bagaimana biar tidak dosa dia cerainya? Itu syaratnya 2. 1, jangan waktu haid, harus waktu suci. Yang kedua syaratnya, ketika suci jangan disetubuhi. Ini misal ada seorang istri lagi haid, tidak dicerai sama suaminya, pas dia suci belum disetubuhi dicerai, nah itu tidak haram tuh. Tapi kalau lagi haid suami cerai, haram. Atau sudah suci disetubuhi dulu, habis disetubuhi belum datang haid berikutnya dicerai sama suaminya, haram juga. Kan lagi masa suci, Beb. Iya masa suci, tapi udah disetubuhi dulu. Itu yang buat haram. Jadi yang tidak haram suami mencerai, jika ada seorang suami misalnya mencerai istrinya, yang tidak haram itu bukan waktu haid, lagi suci, dan mulai suci itu belum ada disetubuhi sama dia, dicerai. Nah itu yang tidak haram. Ya. Kemudian yang keempat, yang haram bagi perempuan haid dan nifas adalah al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah wal rukbah. Penalti yang haram. Penalti, tahu penalti? Suami istri penalti, itu yang haram. Selain penalti tidak apa-apa. Bersenang-senangnya suami dan istri, bersetubuh maksudnya, itu yang haram. Tapi bersetubuh ini yang haram sampai penalti. Ya Allah, maaf paham ke tidak? Sampai gol. Itu yang haram. Selain penalti tidak haram. Artinya kalau yang lain-lain tidak haram. Pokok kalau sampai penalti, sampai gol lah, itu yang haram. Selainnya tidak haram. Ya, itu saja. Saya ulangi. Perempuan yang tidak punya, orang yang tidak punya wudu, yang haram 4. Solat, tawaf, menyentuh Quran, bawa Quran. Apalagi nih? Pasti tahu keluarganya. Yang tidak boleh. Jadi kalau ditanya tahu. Tidak punya wudu tuh yang tidak boleh apa? Solat, tawaf, menyentuh Quran, bawa Quran. Kalau yang junub tambah 2, 4 tadi tambah 2 jadi 6. Diam di masjid atau mutar-mutar di masjid sama baca Quran. Perempuan haid nifas, nah, punya istri ini, punya anak. Haid nifas 6 tambah 4 lagi. Puasa, dicerai, kan? Som, tolak, kemudian lewat di masjid. Kalau takut mengotori, ya kan? Puasa, lewat di masjid kalau takut mengotori, dicerai, haram. Yang haramnya bagi suaminya. Kemudian bersetubuh sampai gol. Nah, kalau tidak sampai gol tidak apa-apa. Itu saja yang haram bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu. Kalau ada pertanyaan insyaallah setelah azan.